Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Karena kita nggak terlalu biaya, mari saya undang bangku di depan aja, biar lebih dekat kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama, tos kanan kiri, bersyukurlah pagi ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Rasa syukur kami pagi ini Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sana. Katakan
Kiara Hasan Dekarala Batakayase. Engkaulah Tuhan yang ditinggikan atas tempat ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Pagi ini kami datang, kami bawa rukur kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Oh, tubuh jiwa roh kami dikuduskan. Ya yo, ini mesbah kami dibawa Tuhan. Ini ukupan kami Bapa. Thank you Abba Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit God. Engkau di tengah-tengah kami, karena firman Tuhan yang berkata, 1-2 orang berkumpul atas namaku, aku ada bersama-sama mereka. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Abba Father. Orana hayakana sande, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur, kami bawa ucapan syukur kami pagi ini. Oh, yes. Alam semesta memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah milik-Mu Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dunia. Engkaulah Raja atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Ora pasyata karala yara papa para wana sekedara takaya rapa. Ora pasyata karala yara papa para wana sekedene. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami berkumpul kembali Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namamu, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami memasuki di bulan September Tuhan. Kiranya karunia-Mu turun Tuhan atas kami. Dan berkat-berkat-Mu melimpah Tuhan atas setiap jemaat-Mu di IFLC Tangerang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan, kiranya turunlah kuasa-Mu atas bangsa kami. Ada shalom atas bangsa kami ya Bapa. Bapa, kami bawa dalam doa. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir atas bangsa kami dari Sabang sampai Rote Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, saat ini juga kami bawa dalam doa Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran Menteri Kabinet yang ada, TNI Polri Tuhan, kami bawa dalam doa. Biarlah Tuhan mereka mempunyai hati untuk bangsa, mempunyai hati untuk rakyatnya Tuhan, dan mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Tuhan, Kau sertai di masa jabatannya yang sebentar lagi akan selesai Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan, rancangan yang terus Tuhan membawa bangsa kami ini Tuhan semakin maju, semakin kuat Tuhan. Dan kami percaya melalui Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajaran Menteri Kabinet yang ada ini Tuhan. Mereka akan membuat bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau urapi Tuhan Bapak Presiden yang akan datang. Tuhan, kami bawa dalam doa Tuhan. Biarlah Tuhan untuk Bapak Presiden yang akan datang ini Tuhan, kami bawa dalam doa supaya tidak ada penundaan lagi. Pada saat nanti dilantik Tuhan, tidak ada Tuhan kerusuhan ataupun tidak ada yang membuat kekacauan atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami bawa dalam doa Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami ini semakin Tuhan pakai Tuhan. Engkau pakai bangsa kami sehingga Tuhan Kau berkati bangsa kami berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, kami bawa dalam doa untuk Tuhan semua berkat yang Kau limpahkan atas bangsa kami dan terutama untuk rakyat Indonesia Tuhan. Rakyat Indonesia dilepaskan dari kemiskinan, rakyat Indonesia dilepaskan dari kesengsaraan Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu melimpah Tuhan untuk rakyat Indonesia. Karena kami Tuhan rindu Tuhan ada pemulihan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah sehingga Tuhan tidak ada yang miskin, tidak ada yang keterpurukan, bahkan yang tidak ada yang tidak bisa makan. Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk Pastor Thomas Chandra sebagai gembala sidang kami. Tuhan, Kau berkati beliau kemanapun hamba-Mu ini berjalan. Di situ akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat, di situ akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pakai lebih lagi, Kau pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini. Dan juga Tuhan Pastor Abraham Irwan sebagai gembala lokal kami di IFLC Tangerang. Tuhan, Kau berkati istri dan ketiga anaknya. Tuhan, kami bawa dalam doa IFLC Tangerang semakin hari Tuhan semakin Engkau pakai Tuhan, sehingga Kau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang rindu dan terus Tuhan mau berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kebaktian di pagi hari ini. Engkau pakai Pastor Abraham yang akan memberitakan Injil. Biarlah Injil itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan kami boleh berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati untuk tim Singer WL semua yang terlibat di dalam ibadah pagi hari ini. Kau berkati sehingga ibadah ini boleh mengharumkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terus kanan kiri katakan ajaiblah Tuhan kita. Haleluya. Engkau ajaib bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu dan kuasa-Mu nyata atas kami. Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu.
serahkan untuk rencanamu Tuhan. Jadilah raja, kau raja atasku. Semua hanya kau yang layak jadikan Tuhan Raja, kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Amin. Kau Raja atasku. Hanya kau yang layak Kami bisa bersukacita karena Roh-Mu ada di dalam kami. Kami akan memberi yang terbaik, tangan Tuhan yang memberkati umat-Mu. Apa saja dikerjakan umat-Mu dibuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu Engkau membawa kami naik. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Di tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap ku percaya dengan sayap-Mu ku akan ya Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah. Yesusku, Rajaku, Engkau yang kami nanti-nantikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatkan rohku Tuhan. Kuat roh dan jiwaku. Di tangan-Mu, di tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap. Mari saya undang
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yang kami nantikan saat yang kami nantikan untuk berbicara atas setiap kami, Tuhan. Oh, ya Jesus, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Terbang tinggi, bersamamu aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu Tuhan, aku sanggup
Roh Kudus, terima kasih buat saat ini. Makasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan, merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyatnya Engkau di tengah-tengah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila setiap pesan-pesan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus, fokuskan hati pikiran kami saat ini. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan, yang menanti-nanti Engkau berbicara kepada kami. Kami menanti-nanti Engkau berkata-kata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini. Di dalam nama Yesus, waktu sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara atas hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom. Selamat memasuki di bulan September. Saya rindu dan percaya bulan ini adalah bulan yang membuat kita semakin setia sama Tuhan. Katakan amin. Bulan ini membuat kita semakin sungguh-sungguh lagi untuk hidup yang baru, hidup yang dipenuhi dengan buah-buah roh bersama dengan Tuhan. Katakan yes. Kita mau lanjutkan Bapak Saudara tentang buah-buah roh ya. Di minggu lalu saya mau sedikit kesaksian ya. Ini sebuah kesaksian. Minggu kemarin Bapak Saudara saya sampaikan firman Tuhan tentang sebuah pengabdian. Kemarin di Komsel saya sudah sampaikan. Ini baru pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan, paham dengan maksud Tuhan, tetapi nggak ngerti gitu. Paham tetapi tidak mengerti. Ada orang yang paham dan mengerti. Karena di minggu lalu Tuhan katakan, soalnya materi minggu ini akan saya sampaikan di minggu kemarin harusnya. Tetapi di minggu lalu Tuhan ingatkan bahwa sampaikan tentang pengabdian. Di sini saya banyak belajar tentang pengabdian. Ya. Apa maksudnya sampai selesai khotbah, sampai selesai kita kemarin habis ibadah begitu. Sambil di jalan sambil nyetir, saya katakan sama istri saya nggak paham loh apa yang saya nggak mengerti gitu. Maksud Tuhan apa atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tadi. Ya. Saya hanya berusaha mempersiapkan karena waktu kemarin kan Mami Deb yang khotbah, jadi saya khotbah di Barat 3. Jadi punya spare waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, persiapkan bahannya. Ya, tapi saya masih belum mengerti Tuhan apa maksudmu, apa maksudnya Tuhan sehingga Tuhan suruh kepada sebuah pengabdian. Ternyata saudara pas kemarin di Morning Blessing, ya di hari Selasa, FLC Tangerang itu saudara. Jadwal Morning Blessing-nya di hari Selasa. Ya. Jadi kalau mau dengar gembala Bapak Saudara Morning Blessing ya hari Selasa. Amin. Di hari lainnya ya hamba Tuhan yang lain. Saya ulangi lagi di Morning Blessing. Di situ pun saya masih belum ngerti ini maksud Tuhan. Saya nggak mau apa yang saya sampaikan mungkin hanya karena suara hati bukan daripada Tuhan. Tapi saya percaya sekali nggak ngerti, 2 kali mungkin mengerti. Saya pikir kalau 2 kali nggak ngerti, mungkin 3 kali ngerti. Haleluya. Karena penangkapan manusia itu beda-beda. Cara menangkap pesan Tuhan, cara menangkap rema Tuhan. Akhirnya di Morning Blessing saya sampaikan kembali Bapak Saudara. Nah sambil khotbah bayangkan. Sambil khotbah, sambil sampaikan firman Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan pengertian secara seketika itu juga. Akhirnya yang saya dapatkan tentang pengabdian saudara, yang Tuhan ingatkan melalui gereja kita di FLC Tangerang khususnya, yang pertama yang saya dapatkan adalah mendasari sebuah pelayanan dengan sebuah pengabdian itu adalah sangat penting. Karena kalau tidak, kita akan menjadi lemes, kita akan jadi malas, kita jadi enggak on fire untuk melayani Tuhan. Karena kita rindu melayani mungkin ya, langsung viral, ya.
Gedungnya langsung jebol, Times Square berubah jadi IFLC Tangerang dari ujung ke ujung. Amin pasti kan? Maunya seperti itu saudara. Tetapi lihat, Tuhan sedang mendasari semua pelayanan kita. Bagaimana kita harus tekun, bagaimana kita harus setia, bagaimana kita tetap harus mengabdi. Walaupun yang kita layani sekarang saudara, ya kita bisa lihat ya. Nah, saya teringat bagaimana Tuhan mendasari pelayanan IFLC khususnya saya dan gembala sidang kita Pastor Thomas waktu itu. Betul-betul Tuhan rindu tanam dengan yang namanya sebuah kesetiaan. Di mana waktu itu banyak sekali tantangan dalam pelayanan. Ya, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, dibilang sesat. Kita sungguh-sungguh layani Tuhan, dibilang macam-macam. Kalau sekarang, Bapak Saudara, dengar hal-hal yang begitu, itu sudah terjadi 10 tahun lalu. Amin. Udah digosipin padahal kita jaga hidup, Saudara. Jaga kekudusan. Ya, kalau orang bilang nggak dosa menurut ukuran kita, tapi nggak tahu ukuran Tuhan. Tapi secara kita manusia ya nggak buat dosa apapun. Ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan kita nggak tahu, Saudara. Nggak nipu orang, nggak nyumpahin orang, doain orang justru, layanin orang justru. Tetapi malah yang kadang dilayani, saudara, malah serang balik. Nah itu hal yang biasa terjadi. Tapi lihat, Tuhan ingatkan bahwa lihat, waktu memulai pelayanan ini, Tuhan berikan pengertian ini saudara. Waktu kalian memulai pelayanan ini didasari bukan dengan viral dan tenar seperti sekarang ini. Ya puji Tuhan dikenal banyak orang. Ya, dan puji Tuhan kita punya channel YouTube, saudara. Gereja ini yang tadinya cuma 200-300 orang, sekarang sudah 24.000 orang. Itu semua karena Tuhan. Amin. Channel YouTube gerejanya FLC Church 24.000. Itu saya sampaikan juga sama Bakti, jangan pernah ngomong, jangan lupa like dan subscribe. Itu no. Kenapa? Karena bikin orang jadi yang nggak subscribe, jadi subscribe. Iya kan? Itu hasil usaha manusia jadinya. Haleluya. Tapi biarkan Tuhan sendiri yang promosi dan puji Tuhan. Tanpa ada kata-kata itu, jangan lupa nyari loncengnya apa segala macam itu nggak ada, saudara. Saya mau memang ngetes Tuhan. Wah ini dia nih. Ibaratnya kita pengen tahu kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Puji Tuhan. Sekarang kalau dicek, ya, wah kalau jemaat kayaknya jemaat tempat ini mesti di subscribe harusnya. Ya kan, biar tahu informasi gereja kita. Tapi buat yang di luar sih enggak, kita enggak promosi ke sana sini supaya jemaat atau orang lain itu mesti subscribe. Puji Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa ingat pelayanan ini Tuhan mendasari semuanya yaitu dengan kalian mengabdi. Jemaat mau datang gereja, bayangin saudara, sama orang-orang dicekal di depan. Setiap hari Kamis, dulu kita ada ibadah kesembuhan. Pas mau ibadah kesembuhan, entah gimana hari itu, padahal kadang yang hadir 150 orang. Yang hadir sampai udah mau jam 5 sore. Cuman 10-20 orang yang hadir. Wah kita bingung. Akhirnya ada satu orang yang terobos, pastor. Di depan itu ada si A, si B, si C. Tadi saya dihadang. Dibilang jangan masuk, itu sesat itu. Ya itu kesembuhannya palsu. Waduh pokoknya macam-macam deh. Ya haleluya. Nah di situ Tuhan ingatkan bahwa kalian sudah setia mendasari pelayanan ini. Tuhan ingatkan seperti itu saudara. Dengan kalian mengabdi. Di saat kalian gak salah. Di saat kalian benar di hadapanku. Haleluya. Tetapi lihat pengabdianmu. Ini yang Tuhan mau. Sehingga kita, gereja kita boleh ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan bahwa jangan takut. Sekarang kita sedang memulai gereja, mulai di tempat yang baru ini. Ingat, kalau kita betul-betul mengabdi kepada Tuhan, itu yang bikin awet. Karena dasarnya adalah pengabdian.
Bukan dasarnya sebuah ketenaran, viral, segala macamnya. Tetapi karena satu hal, kita masih ada di bumi ini punya kesempatan untuk melayani Dia. Nanti kalau udah di surga jangan mimpi Tuhan tidak butuh kita melayani Dia lagi. Haleluya. Ada malaikat-malaikat Tuhan nanti yang melayani kita di sana. Makanya sekarang Tuhan berikan kesempatan untuk setiap kita melayani Tuhan. Yuk Bapak Saudara, give the best for Jesus. Nah saya pikir Bapak Saudara bahwa 10 tahun, 11 tahun, 10-11 tahun lah. Pokoknya ikut ulang tahun FLC aja lah. Saya lupa, 2013. Sampai sekarang berapa tahun? Berapa? 11? 11 ya. Berarti kurang lebih 11 tahun. Dalam pelayanan ini Bapak Saudara, saya merasa Tuhan sudah proses dengan sedemikian rupa. Tuhan udah proses hati, karakter, Tuhan udah bentuk dengan sedemikian rupa. Saya pikir kita udah lolos nih. Berarti Tuhan udah loloskan dalam arti Tuhan pasti udah percayakan hal yang lebih lagi. Memang secara karakter, memang secara proses dalam hal pelayanan Tuhan sudah loloskan itu semua. Tetapi berbeda dengan halnya kita mengembalakan sebuah gereja, kita buat sebuah gereja, kita buat sebuah persekutuan, ternyata ada satu proses yang berbeda dengan proses pembentukan karakter kita. Dengan satu proses pelayanan kita. Ya. Yang dalam pembentukan karakter kita, pembentukan diri kita sendiri hadapan Tuhan, kita boleh manut, kita boleh oke Tuhan, ini saya tahu ini proses hidup saya. Saya teringat dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada Simon Petrus. Simon, Simon, apakah kau mengasihiku? Simon katakan apa? Yes. Sampai 3 kali ditanya sama Tuhan. Apakah engkau mengasihiku? Dan Simon tetap menjawab, yes Tuhan, aku mengasihimu. Kalau engkau mengasihiku, gembalakan domba-dombaku. Haleluya. Nah, di proses Tuhan berbeda dengan waktu kita sekarang kita buka gereja nih, kita buka pelayanan. Adalah 2 sisi yang kalau saya tangkap secara pribadi, Saudara, hal yang berbeda. Proses hidup ya proses hidup, proses karakter. Tapi proses dalam melayani Tuhan, seperti Tuhan katakan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu pekerjaan yang baru. Itu pengabdian yang baru sama Tuhan. Itu pengabdian yang baru dalam kita melayani Tuhan. Setia enggak? Mengabdi enggak kita? Bisa kita pelayan di tempat ini sekarang udah mulai pagi. Ya, tadinya kita enak-enakan sore. Bangun bisa siang. Ya. Siang-siang banget juga bisa, jam 1 siang juga bangun bisa. Karena ibadah jam 5 sore kan. Sekarang setiakah kita Bapak Ibu Saudara? Tuhan tanya hal itu. Kita melayani cuma Tuhan. Kita mesti bangun pagi. Kita banyak kegiatan-kegiatan gereja kita. Ya, yang untuk membangun setiap kita. Kemudian setiakah kita saat ini dengan mungkin lingkungan kita melayani Tuhan? Mengabdikah kita di sini? Mengabdikah Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini untuk melayani Tuhan? Ya, mungkin sekarang kita rasa kecewa, rasa putus asa, rasa nggak nyaman. Pertanyaannya, mengabdikah kita di sini? Kalau didasari segala sesuatu dengan pengabdian kepada Tuhan, maka kekecewaan Bapak Ibu Saudara tidak dapat menghambat kita untuk melayani Dia. Sekarang kita masih dikasih umur sama Tuhan untuk melayani Dia. Dikasih kesempatan untuk melayani Dia. Mumpung masih punya nafas, mumpung masih di dunia ini Saudara. Kita dapat melayani Dia. Memberikan yang terbaik sama Dia. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita mulai merasakan proses dan pelayanan Bapak Saudara. Ingat satu hal, Tuhan saya mau ngabdi di FLC. Sepanjang umur hidup saya mau ngabdi di sini. Yes, yang setuju katakan amin. Kalau nilai itu kita tanam Bapak Saudara, maka besok kita lihat ada yang ngecewain, ada yang bikin gak enak, ada yang bikin gak nyaman Bapak Saudara. Itu bukanlah nilai yang membuat kita jadi cut off untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan dasari segala sesuatu dengan kenyamanan Bapak Saudara,
Maka ketika kita rasakan sesuatu nggak enak, itu akan mudah membuat kita jadi cabut. Dulu gembala kita Pastor Thomas pernah ngomong gini, Bram, apa papa kembali jual asuransi lagi ya? Kenapa emang? Ya begini, kita pelayanan sungguh-sungguh, udah top leader di asuransi. Salah satu asuransi yang terkemuka di Indonesia. Ya, dia gaji sebulan kata dia sampai 3 digit. Ya. Fasilitas kantor, mobil, rumah semua dibayarin semua. Apa balik lagi ya? Karena apa? Karena waktu itu memang di satu titik Bapak Ibu Saudara yang ibaratnya ya kalau mau balik lagi nggak pelayanan juga ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau teruskan pelayanan ya ini yang kamu hadapi. Tapi beliau katakan, udahlah. Kamu aja deh, kata Bapak begitu. Ya saya mana pinter saudara. Prospek orang nggak pinter saya. Ya. Kamu aja deh, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Mending saya kerja. Itu memang sebuah komunikasi diskusi kami saudara. Karena masa itu sangat mendukung sekali untuk mundur dari pelayanan. Mendukung sekali, sangat. Wah, yang mencerca kita saudara bukan jemaat biasa, para hamba Tuhan lah. Ya bukan semua tapi ada oknum-oknum gitu ya. Jadi buat kita jadi bisa kesempatan untuk mundur. Tetapi Tuhan tetap katakan, beliau tetap katakan gini, enggak apa-apa. Sekarang kita tetap aja melayani Tuhan. Sampai nanti mungkin Tuhan sendiri yang menutup pelayanan ini. Ya. Dan akhirnya Bapak Saudara, itu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampun. Sempat ngomongnya enggak. Sempat ada rasa putus asa. Ya. Sempat ada rasa mau mundur. Tapi Tuhan terus berikan kekuatan. Nah, di sini Bapak Saudara, saya diingatkan bahwa lihat beberapa tahun lalu Tuhan mendidik, Tuhan mendasari pelayanan kalian dengan sebuah pengabdian. Itu yang buat awet. Itu yang buat awet. Dulu kita mau live streaming saudara, kita posting video-video pelayanan, ya, dibilangnya apa? Sok pamer. Insya Allah. Ini kalau orang nggak tahu kebenaran, dia ngomongnya serampang 12. Tahu serampang 12? Asal-asalan, nggak tahu maksudnya apa, asal ngomong aja. Kalau orang nggak tahu apa-apa, Bapak Saudara, dia pantas ngomong apapun karena nggak tahu apa-apa. Contoh, soalnya ini saya sampaikan juga di YouTube semalam. Di tempat ini siapa yang sudah pernah naik balon terbang? Belum. Balon terbang, kalau pesawat terbang udah pernah. Tapi balon terbang Bapak Saudara, saya mau tanya. Dia naik ke atas pakai tenaga apa? Bensin kah, kipas kah, tali kah, remote kah? Pakai apa? Oke, pakai api. Kalau saya bilang pakai tali, bisa disalahin saya? Saya nggak mau disalahin. Saya akan cerita aja, wah itu bukan pakai gas bu. Itu ada talinya dari langit sana, nggak tahu di mana. Bisa? Ya sama-sama nggak tahu dong. Ngomong serampang 12, itu pakai gas master. Nggak mungkin karena gas kan naik, oke, tapi saya bilang pakai tali dah. Kalau orang nggak tahu saudara, ngomongnya bebas semraut. Semua benar. Makanya kalau nggak tahu apa-apa, kalau Bapak Saudara mendengar informasi dari orang yang nggak tahu apa-apa, mending tutup telinga deh. Sama-sama kita di sini belum pernah naik balon terbang. Kalau ngelihat balon itu terbang, pernah tuh yang dijual anak-anak itu, saya suka beli kan. Kadang kalau pulang sekolah si Ilov ngeliatin tuh. Ada gambar yang lucu, beli 15.000 saudara. Nah itu dia bisa terbang sendiri tuh. Ada gas apa gitu di dalamnya. Kalau orang nggak tahu, kita posting video, dia bilangnya, wah ini pendetanya pamer. Loh, dia nggak tahu. Ini pendetanya apa ya?
sok begitu ya. Kalau orang nggak tahu dia ngomong serampang 12, makanya tutup kuping kalau nggak tahu. Tanya sama sumber yang tahu. Kenapa hal ini mesti diposting? Supaya orang lihat Yesus tuh masih hidup loh. Yesus tuh masih ada loh. Ini yang sakit aja begini sembuh. Amin. Tapi kalau dia nggak tahu kan dibilang, ini akhirnya saudara pada masa itu ya tetap diomongin bla 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 bla. Saya sampai di WA sama salah seorang hamba Tuhan. Hati-hati video kalian. Ya Pak. Hati-hati. Saya hati-hati kenapa? Kita bukan zaman itu bukan zaman provokasi buat kayak sekarang ya. Tetapi setelah zaman sekarang, setelah after COVID, kayaknya semua orang pada posting-posting video yang kayak gitu deh. Amin. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kalau foto video yang joget-joget segala macam aja nggak dimaklumi, kok video tentang kemuliaan Tuhan diplesetkan ke hal-hal yang lain. Haleluya. Nah ingat, kalau orang yang nggak ngerti apa-apa, Bapak Saudara mendengar ada informasi yang orang itu nggak ngerti apa-apa, saya percaya informasi pasti salah. Sama tadi kayak balon terbang. Tapi kalau kita pernah naik balon terbang kita pasti tahu. Itu cara beloknya, pencet ini Pak. Itu cara dia naik, tekan ini Pak. Karena udah pernah. Ngomongnya benar Saudara. Jadi nggak serampang 12, makanya kalau informasi yang serampang 12, tutup telinga deh daripada bikin kotor. Itu informasi nggak akurat itu. Amin. Karena nggak tahu apa-apa. Sekarang saya ceritain balon terbang sama Bapak Saudara semua. Dengar, keep di hatinya. Oh kata Pastor Abraham kalau mau belok kanan ada pencetannya. Ya saya mana tahu. Itu kan balon bulat. Kalau pesawat masuk akal, ada sayap sebelah kiri, sebelah kanan kan ada kipasnya. Nah itu pasti belok ke kiri dia pasti kiri. Tapi balon yang bulat itu tiba-tiba naik, tiba-tiba dia turun. Nah turun gimana? Pakai kayu bakar. Terus kayu bakar taruh di mana? Amin. Orang bilang sih pakai gas. Ya mudah-mudahan kita semua bisa ke sana, amin. Jadi kita nggak perlu debat di tempat ini. Pagi ini kita nggak perlu debat. Sama kayak kita naik pesawat sekarang nggak perlu debat, semua udah tahu. Mesti beli tiket dulu, mesti antri dulu ke Soekarno-Hatta dulu. Ya kan? Pesawat jam berapa, mesti datang jam berapa, ngeprint tiket, cari kursi, semua udah pada tahu. Naruh bagasi, ambil bagasi, udah tahu semua. Itu nggak perlu kita debatkan. Amin. Nah di sini Bapak Saudara bahwa saya merasa, kembali lagi ya, saya merasa bahwa wah Tuhan ini ada kesempatan untuk meninggalkan pelayanan. Tapi Tuhan ingatkan dan Tuhan ajarin waktu itu Saudara, bahwa kalian harus setia ngabdi sama Tuhan. Harus setia jadi hamba di hadapan Tuhan. Dan sampai saat ini kita boleh ada melayani Tuhan. Boleh eksis melayani Tuhan Bapak Saudara. Boleh tetap semangat melayani Tuhan. Karena ada modal pengabdian di hadapan Tuhan. Katakan yes. Katakan haleluya. Nah pagi hari ini kita lanjut Saudara. Tentang buah roh yang namanya kesabaran. Kalau nggak sabar, waktu itu wah kita udah kapan tahu selesai Saudara. Pastor Thomas sudah mulai mau bekerja lagi, saya pikir udah nggak pelayanan ini saya mau pulang. Saya tetap lanjutkan misi saya mau buka minimarket. Ya, mau buka supermarket. Tetap itu udah melekat. Terpatri, wasik bahasanya, terpaten dari saya. Karena kalau coba kita ke sebelahnya, kita mau bayar, ada 5 orang di depan kita rasa nggak sabar nih, wih banyak banget nih. Atau kita di antrian ke 10 makin belakang, mau bayar nih. Rasanya nggak sabar gitu, ayo buruan. Apalagi kalau mesinnya macet, wah emosi jiwa itu. Ayo buruan Pak, ayo buruan. Yang di otak saya Saudara masih kalau orang usaha begitu kenapa? Orang mau ngasih uang sama bosnya sampai ngantri sampai marah-marah. Bangga lah saya. Haleluya. Buah roh selanjutnya Saudara yang harus kita punya, yang kemarin damai sejahtera. Dan hari ini adalah tentang kesabaran. Kenapa dikatakan sabar? Ketika sabar itu Saudara bukan kondisinya kita nyaman loh.
Tuhan dibilang panjang sabar karena kenapa? Karena Tuhan terus melihat kelakuan kita, tindakan kita yang bersalah. Makanya waktu kita bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Ketika kita salah di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan Tuhan enggak apa-apa, Tuhan tetap ampuni. Nah, dengan demikian dia dibilang panjang sabar. Haleluya. Karena banyak kesalahan yang kita buat. Bapak Ibu Saudara dan saya kalau mau dibilang tukang sabar. Oh, mak saya sabar, istri saya sabar, suami saya sabar. Ya, dia baru dijuluki panjang sabar ketika nanti suaminya nyebelin, istrinya nyebelin, tapi dia tetap sukacita. Nah, ini baru pantas dibilang orang panjang sabar. Haleluya. Tapi kalau kena senggol sedikit, Bapak Ibu Saudara, dia udah rasa emosi, mulutnya udah nyerocos kemana-mana, wah. Berarti ini belum panjang sabar. Sabar. Sama-sama katakan, buah roh itu sabar. Saya mau tanya, sabar enggak? Aduh, saya gregetan maksudnya. Nah, ini ya, kita belajar ya. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Nanti media boleh buka ayat ini. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Wow. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Di sini dituliskan apa? Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bapak Saudara, ketika nanti orang terdekatmu menyebelin, bersalah, Tuhan ingatkan apa? Tunjukkan dong seluruh kesabaranmu sama orang itu. Kalau dunia ngajarin kita sabar itu, hitung 1 sampai 10. Saya tunggu 3 kali, gitu ya. Sekali, oke, saya tahan. 2 kali, oke. Tapi ketiga jangan main-main kamu ya. Ini tanduknya masih di dalam. Kalau udah ketiga, tanduknya menjulang ke atas sampai mentok langit. Haleluya. Haleluya. Tetapi Tuhan kita beda. Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus, buah-buah roh yang tinggal dalam hati kita. Tuhan katakan gini, tetapi justru karena itu aku dikasihani. Sinkron dengan buah roh yang pertama, yaitu kasih. Hidup dalam kasihkah kita? Karena Yesus sangat mengasihi setiap kita, saudara. Dia katakan bahwa justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi kalau mau sabar, kuncinya yang pertama, penuh kasih. Katakan yes. Penuh kasih. Penuh kasih. Katakan kiri kananmu, penuh kasih. Taruh tangan kananmu di dada, katakan saya penuh kasih. Dahsyat. Karena kalau penuh kasih kita bisa sabar. Tapi kalau hatinya udah panas, wah kucing lewat, Bapak Saudara, selalu aktor kucing ini diomelin. Ya, kucing lewat aja dia emosi loh. Betul Mas? Kucing lewat dia marah, nyamuk lewat juga dia marah. Dia bisa ngomel itu, seluruh rumah bisa diomelin. Ini siapa nih yang nggak nutup pintu rapat-rapat? Ya kan, di sini nggak ada. Ini siapa yang buang-buang makanan sembarangan ini? Ini sampah belum dibuang nih. Jadi nyamuk ada di situ, mengundang. Ini pakaian digantung, wah semua salah saudara. Karena hati panas. Betul enggak? Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita, Yesus itu penuh kasih loh. Baru kita bisa sabar. Kalau kita penuh kasih, baru kita bisa sabar. Tapi kalau kita lihat mukanya aja udah nggak seneng, saudara. Ini orang baru nih, jadi harus diprospek dulu. Lihat mukanya aja udah nggak enak, nggak mungkin ada kesabaran atas setiap kita. Kita tunggu nanti, tiba-tiba dia buka pintu, agak kasar dikit, tanduk kita langsung keluar. Karena nggak naruh kasih kepada orang.
Amin. Kenapa kita nggak bisa sabar sama orang? Kita nggak menaruh kasih. Kita tunggu dia buat salah. Kita tunggu nanti waktunya dia melanggar. Kita tunggu nanti waktunya, aku tunggu nanti ya. Lihat aja nanti. Pas dia salah, saat itu murka aku datang. Tapi kalau kita naruh kasih sama orang itu, Bapak Saudara, waktu dia salah, apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengeluarkan seluruh kesabarannya. Tampilkan ayatnya. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Tuhan sabar sama kita loh. Karena Tuhan menaruh kasihnya kepada setiap kita. Katakan yes. Kalau Tuhan mau hukum, udah kapan tahu Bapak Saudara kita dihukum. Gak mau Yesus mati di kayu salib. Ingat dosa yang kita buat. Entah dari perkataan, dari tingkah laku. Kita gak sengaja ngomong sama orang lain terlukai. Haleluya. Tuhan disakiti di situ. Kita berdosa di situ. Tapi karena Tuhan mengasihi, taruh kasih kepada setiap kita di tempat ini, maka Ia tetap sabar. Ia tetap tersenyum sama kita. Walaupun pagi hari ini datang di tempat ini, belum persiapan apa-apa, belum baca firman Tuhan, langsung datang main ini. Tidur nggak doa, Tuhan bilang nggak apa-apa, dia lagi capek. Tuhan bisa ngomong gitu. Nggak apa-apa terus saja. Tiba-tiba diserang sama si jahat, keok. Yesus tetap tolong nggak? Tetap tolong, karena kita masih nafas kan. Tapi yang menanggung semuanya itu ya tanggung sendiri. Haleluya. Oke, kita lanjutkan. Walau seringkali kita menyakiti hati Tuhan, tetapi lihat bagaimana sikap dan respon Tuhan Yesus. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saat ini di hati Tuhan, Bapak Saudara. Saat Tuhan rasakan bahwa saat Tuhan merasa disakiti, saat Tuhan merasa kita lakukan dosa di hadapan Tuhan, respon hati Tuhan, Tuhan katakan apa? Maksud semuanya itu kemurahan Allah, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kalau kita menaruh kasih, kita bisa sabar sama orang itu. Kalau kita bisa sabar sama orang itu, itulah yang menuntun orang itu kepada pertobatan. Men. Kita mau keluarga kita bertobat. Kita mau lihat saudara kita bertobat, teman-teman kita bertobat, tapi kitanya enggak sabar, diancam-ancam. Haleluya, dimaki-maki. Mana mau orang tobat dengan cara makian, dengan kasih. Sama-sama katakan dengan kasih. Ini masih teringat di kepala saya, saudara. Waktu masih tinggal di sebuah apartemen di Tangerang sini. Hanya gara-gara nasi goreng, saudara. Wah, semua paket saya diamankan sama dia. Yang tadinya ada paket datang, basi. Ada yang kirim makanan, basi, saudara. Aduh. Gara-gara sebungkus nasi goreng harga 15.000 atau 17.000 plus telur goreng dalamnya. Cakep banget. Dia bertobat, dia mengasihi sampai berani-berani mohon maaf. WA, Pak, boleh nggak saya pinjam uang? Ah ini. Haleluya, saking dekatnya mungkin ya. Artinya saudara, kalau kita punya kasih, kita sabar, orang itu bisa bertobat. Enggak dimaki-maki loh, bisa saja saya datang, woi Pak, engkau kan sapam, engkau yang tahu ini, kenapa enggak kasih tahu saya rugi. Dimaki lah, diapain lah, wow itu akan jadi musuh kita nanti. Betul? Makin jadi musuh kita, makanya Tuhan ajarin, kasihlah musuh. Kasihlah sesamamu manusia. Supaya nanti mereka tobat pada waktunya. Pasti tobat.
Ya, ada juga jemaat di tempat ini, saudara. Ditinggal suami udah berapa tahun? Mungkin ada 3 tahunan mungkin. Pas baru-baru ini, sebelum kita pindah dari Unity itu, sebulan, 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu lah kejadian ini. Tiba-tiba dia bilang, "Pastor, puji Tuhan, suami saya pulang. Tetapi nggak enak, Pastor." Ketika di rumah dia ngomong gini, "Kok kamu tenang-tenang aja saya pergi?" Padahal istrinya udah nangis, mau jungkir balik, mau jengking, mau puasa, semua udah dilakuin demi laki suaminya balik. Saudara. Cuma saya bilang, "Bu, nanti kalau suaminya balik, jangan ungkit-ungkit apapun. Biarkan dia datang seperti tidak terjadi apa-apa." Wah, jangan pas suami datang langsung pergi lagi dia. Sampai suami bilang, "Kok kamu gini ya? Saya datang kok saya dilayani. Kamu nggak dendam, nggak sakit hati sama saya." Puji Tuhan sampai sekarang ini suaminya nggak pergi lagi. Masih ada. Haleluya. Ya, tapi kalau datang langsung, "Ngapain kau datang lagi?" Balik lagi dia. Udah didoain kok. "Ngapain datang lagi? Mau ngapain? Mau jual apa lagi?" Cuma saya bilang, "Bu, itu semua surat-surat disimpan." Karena kita nggak tahu maksudnya datang mau apa. Simpan semuanya. Iya, Pastor. Apa segala yang berharga simpan aja dulu. Lihat dulu kalau udah normal. Nah, baru pelan-pelan ajak ngomong. Tapi ingat, jangan pernah diungkit sekalipun. Akhirnya suaminya bingung, "Kamu kok ditinggal kok tenang-tenang aja? Jangan-jangan kamu punya selingkuhan juga." Waduh. Istrinya udah nangis, saudara. Ya. Udah nangis berdarah-darah, minta doa sana sini, doa sana sini, doa sana sini, sampai ketemu kita di Tom Hales TV ya gara-gara itu. Ya, "Tolong Pastor datang ke rumah saya, lihat ada nggak gangguan, ada nggak apa segala macam." Udah didoain semuanya. Tiba-tiba suaminya datang bilang, "Wah, kamu jangan-jangan punya selingkuhan nih." Wah, sakit. Dijelaskan, "Enggak, saya cuma punya Tuhan yang menghibur saya." Udah, tapi suaminya bilang, "Nggak mungkin, biarin Bu, orang lagi error." Ya, nanti juga dia paham sendiri. Haleluya. Nah, di sini saudara, kita lihat Tuhan sabar. Tuhan sabar buat setiap kita. Supaya ada jalan pertobatan atas orang tersebut. Ada pertobatan atas setiap kita. Katakan yes. Makanya kalau Tuhan masih sabar, hargai kesabaran Tuhan. Amin. Jangan sampai murka Tuhan yang turun atas setiap kita. Oke. Ada yang menganggap sabar itu adalah menahan dengan susah payah, yaitu menyembunyikan gejolak perasaan ketika seseorang mungkin tidak menepati janji seminggu, janji 3 hari, janji 4 hari, taunya 4 tahun dan gak ada kabar lagi. Ya, salah satu mungkin kita sabar, mungkin pengertiannya hal seperti ini. Yang kedua mungkin sabar dapat diartikan kita dapat menghitung dari 1 sampai 10 kalau mau marah. Sabar ya, sabar ya, sabar. Kata orang kalau mau marah minum air dulu, minum air. Tapi kita lihat versi Alkitab apa. Yang pertama, dapat menahan diri dari amarah. Itu adalah buah roh. Mau emosi jiwa, Bapak Saudara. Saya gampang ngejelasin ini karena saya lihat bagaimana kehidupan pelayanan gembala kita lah. Itu yang saya lihat ya, yang saya tahu dan yang menulisi hidup saya ya pelayanan kami ini. Kita lihat bahwa jadi hajar disakiti oleh orang lain dia tetap nggak berbuat apa-apa. Saya udah bilang, Pak, hukum adat aja itu orang. Di kota mahal kita pengadilan, bawa dia ke kampung. Kalau emang berani, pakai adatnya di kampung. Itu mau saya adat tuh, saudara. Hukum adat itu memang kecil harganya, nggak senilai ratusan juta. Tetapi ketika kita dikumpulin itu, semua rakyat melihat, masyarakat lihat, tetangga kiri kanan lihat, dan tahu orang ini bersalah. Malunya kayak apa? Kalau di kampung kan lingkungannya itu aja. Kalau di kota enak. Saya tinggal di Model Land gak ada yang tahu, saya cuma ngomong Model Land aja, ayo silahkan cari.
Pusing kepala nyarinya. Tapi kalau di kampung, saudara, rumahnya di situ dari Tuhan Yesus ada ciptain dunia sampai nanti rumahnya tetap di situ aja. Malu. Haleluya. Nah, ada yang namanya buah roh, yaitu sabar dalam arti firman Tuhan, dapat menahan diri dari amarah dan perasaan dendam terhadap perlakuan yang tidak adil dan tidak benar. Menguasai diri, sama-sama katakan menguasai diri. Kuasai dirimu. Haleluya. Yang kedua, tekun dan tabah dalam menanggung kesesakan. Tekun dan tabah pada saat kita merasa jengkel sama orang. Tekanan dari hari ke hari, tetap tekun di situ. Kenapa bisa tekun? Kenapa bisa kuat? Karena ada Roh Kudus Allah dalam hati kita. Yang ketiga, arti sabar menurut firman Tuhan, tahan menderita. Sama-sama katakan tahan menderita. Makanya jangan punya lagu, aku merasa orang tersakiti di dunia. Kalau punya lagu itu nggak tahan, saudara, emosi pasti. Ya. Kita ini umat ciptaan Tuhan, buatan Allah. Jadi hatimu itu bukan hati yang abal-abal, hatimu itu kuat. Hati kita adalah hati yang nggak bisa dihancurkan oleh benda apapun, nggak bisa dihancurkan oleh perkataan apapun, sebab kita diciptakan menurut firman Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatalkan firman, tidak ada satu kuasa apapun yang mengalahkan firman, termasuk hidup kita. Makanya hatimu adalah hati yang kuat. Jangan lembek, ya, haleluya. Maka kita akan tahan dalam sebuah penderitaan. Tidak lekas marah. Kalau lekas marah temannya apa? Putus asa. Tidak lekas marah, tahan menderita, dan tidak lekas putus asa. Kita buka ayatnya ya. Ini yang terakhir, ayat 9. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kalau saat ini engkau rasa menderita hidupmu, saudara, percaya. Paulus pun ditolong oleh Tuhan. Dia menahan dirinya dalam sebuah penderitaan dan penganiayaan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari itu semua. Katakan yes. Bapak saudara, kita harus hidupi buah roh yang ini, yaitu sabar. Apa kuncinya? Taruh kasih sama orang. Saat orang yang gak kita sukai, taruh aja kasih di situ. Naruh kasih beda dengan naruh uang. Naruh uang bisa dirampok orang, saudara. Ya kan? Tapi kalau menaruh kasih, tidak ada satu pun yang menolak hal itu. Haleluya. Ini semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Buat apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kami saat ini. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah Yesus. Tuhan bereskan setiap hati kami. Tuhan sucikan setiap kami Tuhan Yesus. Agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus.
Biarlah roh kesabaran daripada Tuhan kami pahami sekarang, membuat kami mengerti, dan buah-buah roh itu hidup dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami tentang sabarnya Tuhan, seperti Engkau juga sabar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu saat ini dalam nama Yesus. Oh, the glory. Oh, the glory of your presence. We are temple. Semua siapkan hatimu sebelum menerima perjamuan kudus. Give your reverence. Come arise. And be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence, as your presence now fills this place. Oh, mulianya hadirat-Mu. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami baik-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi, oh, memenuhi tempat ini. Sing, oh, mulianya, oh, mulianya hadirat-Mu. Kami baik-Mu, memuja, diberkatilah, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi, oh, memenuhi tempat ini. Bapa, Kau urapi perjamuan ini Tuhan dalam nama Yesus. Setiap siapapun, setiap kami akan menerimanya Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan pakai setiap kami
untuk menyucikan setiap dosa kami, setiap pelanggaran kami, setiap kesalahan kami, setiap sakit kami. Tuhan yang mengampuni buat setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dikuduskan, disucikan perjamuan ini dalam nama Yesus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat tinggi roti mengatasi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kau pegang adalah tubuh Kristus yang akan menyatu dengan kau saat ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi perjamuan kita. Perjamuan ini, anggur ini melambangkan darah Yesus yang mati tercurah untuk menebus setiap dosa kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah yang kau pegang adalah darah Yesus yang akan menyatu dengan tubuhmu, menyembuhkan setiap penyakitmu, menghapus setiap dosa dan kesalahanmu. Dengan iman kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
bersyukur bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Abraham. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan heran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur doa. Haleluya. Kita diberkati Tuhan, kita bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan pembangunan. Yang kedua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Engkau Allah yang memberkati apa saja yang dibuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil pengumuman dijalankan, kita akan menyaksikan beberapa news. Selamat datang di IFLC Tangerang, selamat bergabung di tempat ini. Kami senang Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini. Ibadah raya pertama dan kedua minggu depan 8 September 2024 akan dilayani oleh Pastor Raguel Lewi. Dan ibadah ketiga akan dilayani oleh Gembala Sidang Pastor Thomas Chandra. Mari datang kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Worship Night 4 September 2024 dialihkan ke acara Worship Miracle Night di Gereja Pusat Iflut Pontianak bersama Gladi Febe, Friego serta para worshiper lainnya pada 4 September 2024 pukul 18 WIB. Live di YouTube Toms Halies TV. Mari ikuti acara ini. Ya, salam, saya Ibu Anita dari Pontianak. Saya mau bersaksi. Kemarin waktu hari Rabu ikut apa sih namanya worship worship net Pastor Abraham yang di Tangerang. Pastor Abraham bilang katanya siapa yang fisiknya sakit. Terus saya bilang Tuhan itu saya bilang gitu. Angkat tangan malam hari ini. Saya merasakan ada yang sakit di bagian kaki, betis, area kaki, Bapak Saudara. Saya nggak tahu apakah ada di tempat ini atau ada di online. Kalau ada di tempat ini, saudara boleh angkat tangannya. Roh Kudus pasti menjamahmu dan menyembuhkan kau sekarang. Terus saya pegang kakinya, terus Pastor Abraham kan doa. Jadi itu seketika saya sembuh. Wow, haleluya. Saya sembuh. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik. Kami menanti Anda yang rindu melayani di bidang penari, silakan daftar diri Anda untuk melayani Tuhan. Hubungi nomor berikut atau infokan diri Anda kepada pengerja gereja. Shalom anak-anak muda, para generasi-generasi Kristus. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah youth. Setiap hari Sabtu pukul 17 WIB di tempat ini dan ajak teman-teman untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Demikian pengumuman minggu ini, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dan kita akan berdoa syafaat. Tuhan menyertainya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan menyertainya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu pagi hari di hadapan Tuhan. Terimalah setiap berkat, kasih, karunia, dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengalir berlimpah-limpah dalam setiap kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, ada penyertaan Tuhan, kebaikan, kemurahan, dan perlindungan Tuhan menyertai setiap langkah kakimu. Dan pagi hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu,
Tuhan pasti akan buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah siap berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.